Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya dengan saya ya di channel yang berbahagia ini. Kali ini ya saya akan bicara tentang fenomena dunia saham di 2024 ini dan fenomena saham di 2020 di COVID ya. Jadi cukup berbeda ya kalau kita pernah berada di market ya di 2020 dan di 2024 ini sangat-sangat berbeda. Dan kalau sekarang ya, dan terbukti ya kalau Anda salah memilih saham ya, atau Anda salah memilih metode saham, ataupun Anda salah dalam menggunakan money management, jadi ada 3 faktor tersebut. Saya rasa porto kita akan hancur-hancuran ya. Porto kita akan minus sangat besar ya, mungkin di atas 20% ya, bisa juga 30 bahkan 40% ya. Pemantauan khusus menghancurkan saham-saham kita ya, dari Rp1 aja. Saham itu dibuka dari 50 menuju ke Rp1 dan itu tidak terbendung ya. Tapi sudahlah, itu sebuah kebijakan yang udah terlanjur dilaksanakan oleh pihak otoritas, dan sangat berbeda ya di 2020 itu, di mana harga saham itu turun, tetapi saham-saham gorengan itu naiknya sangat besar sekali ya, sehingga kita punya kans untuk memilih bermain di metode-metode scalping yang lebih pendek, time frame yang lebih pendek, dan kita juga bisa bermain di technical, di daily atau weekly ya. Dan recovery-nya juga sangat cepat ya, cukup 6 bulan 7 bulan juga udah kembali ke harga asalnya ya. Dan di 2020 itu kan sektor-sektor kesehatan kan sangat boom ya, sangat cuan besar ya, di samping batu bara ya. Cuan juga sangat luar biasa karena dipengaruhi oleh komoditasnya yang cuannya juga besar ya, atau kenaikannya batu bara itu sangat tinggi ya. Nah di 2020 ini tentu ya sangat berbeda ya. Di 2019 kita melihat bahwa kabar ya dari saham-saham politis itu juga sangat bisa naik ya, dengan artinya ketika seorang dipilih jadi menteri ya akan naik gila-gilaan seperti Abah, Erick Thohir dan sebagainya. Tapi di 2024 ini kita melihat PMP udah terpilih atau diketok jadi wapres ya, sahamnya malah nyusup terus ya. Ataupun saham-saham yang kalau kita lihat yang terkait dengan politisi yang menang juga biasa-biasa aja ya. Kita tahu juga bagaimana raja dari 300 menjadi 1000-an ya sekarang ya. Kita tahu dia terafiliasi dengan salah satu partai politik juga ya. Dan di 2024 itu ternyata itu nggak berlaku lagi hukum-hukum seperti itu ya. Nggak berlaku lagi. Sektor perbankan ya meluncur turun sangat dalam ya. Kenaikan suku bunga oleh Fed dan dilanjutkan oleh suku bunga oleh BI ya. BI itu cukup sangat dalam ya. Padahal dinaikin cuma 0,25, berarti suku bunga kurang lebih sekitar 6,25 sekarang. Tapi saham-saham itu Anda lihat ya, BRI itu bisa turun sampai 25%. BRI ya. Mandiri hari ini turun 8% ya. Sangat-sangat dalam ya. Dan pokoknya BNI juga turun 4% hari ini ya. Cukup sangat dalam. Tapi harga-harga itu akan menuju ya, dari all time high-nya menuju ke harga wajarnya bahkan murahnya. Siap-siap aja Anda menampung ya.
karena kita lihat ya laporan Q1 2024 BRI udah keluar ya, naiknya tipis ya, tapi secara year-nya diprediksi IPS-nya juga naik cukup tebal ya. Dan saya rasa yang punya uang banyak sekarang akan lebih, yang punya cash king itu akan punya lebih pilihan yang sangat banyak sekarang karena banyak barang yang murah ya. SMGR itu di all time low-nya ya, all time low-nya, harga terendahnya. Komoditas juga naiknya juga nggak terlalu ya, seperti nikel ataupun batu bara, minyak ya, itu nggak terlalu besar ya, kecuali KGI yang naiknya cukup signifikan dalam waktu 2 minggu 3 minggu ini ya, bisa sampai 20%-an lebih ya. Tapi secara jangka pendeknya kita melihat, kita akan menunggu ya, inflasi ini akan naik cukup besar ya, karena suku bunga dinaikkan, kredit orang akan membayar banyak lebih dari kredit, barang-barang akan naik ya, inflasi mungkin bisa tembus kalau nggak hati-hati 10%, dan saya rasa daya beli akan turun ya. Saham-saham mana yang diuntungkan kita akan lihat ya, tetapi intinya bahwa perbankan akan sangat diuntungkan, konsumsi juga akan sangat diuntungkan, dolar naik tentu ekspor juga akan sangat diuntungkan ya. Mudah-mudahan aja akan ada selalu peluang ya, kalau kita bermain dalam time frame yang lebih panjang ya, tentu kita bisa menang dalam pertarungan ini. Tapi kalau kita bermain dalam time frame yang singkat, tentu kita bisa babak belur ya. Dan hari ini kita lihat ya, di 2020 banyak sekali ya orang-orang hebat yang bermunculan. Ada yang dari mazhab scalping itu banyak ya, kokoh siapa itu banyak lah ya. Atau daripada Pak Fir sekarang suaranya udah pada hilang semua ya. Dan sekali lagi terbukti bahwa value investing ya, entah itu memakai grow up ataupun memakai dividend investing, tapi saya lihat dividend investing yang paling oke lah, yang paling oke ya. Grow up tetap mengandung risk yang cukup tebal ya, sedangkan dividend investing ya Anda terselamatkan oleh dividen Anda walaupun penurunannya cukup tajam ya itu. Tapi kan itu biasa ya, dalam teori hukum pasar itu ada permintaan penawaran yang akan merubah harga ya. Sahabat-sahabat sekalian, banyak harga-harga saham, apalagi saham-saham keuangan yang akan menuju harga wajarnya, dan pilihan kita semakin banyak ya. Thank you. Review market saya dari 2020 dan 2024 ini, kita nggak bisa ya 2024 ini memilih saham ya yang nggak punya dividen ya. Pernya rendah, artinya pernya itu rendah tapi nggak grow up ya, itu sangat berbahaya sekali, karena kita bisa dibawa turun ke lembah dasar dan kita harus menunggu lama sekali ya. Thank you dari Bung Pais.